Jadi di sini ada muka-muka anggotanya. Ini ada aku dan ada teman-teman aku yang lainnya. Nah, ini yang pertama ada praktikum pertama. Praktikum pertama ini ada latihan bahannya, ada glove, ada ose, dan lain sebagainya. Nah, cara kerjanya itu yang pertama pembagian pada cawan Petri menjadi 4 bagian. Terus dikasih nomor-nomor di belakang cawan Petri. Nah, ini pastusnya lagi kasih tahu gimana cara nge-spread bakterinya biar nggak ada yang numpuk di satu bagian aja, biar nggak salah juga. Nextnya ini astusnya lagi nge-briefing kita biar kita nggak salah ngelakuin cara kerjanya. Nah, yang ini yang pertama caranya itu adalah panasin jarum ose hingga memerah. Itu tujuannya untuk biar nggak ada kontaminan. Terus ini ambil feses ayam dengan ose, caranya ditap-tapin aja. Terus taruh di media agar. Ini pertama di tap-tap dulu kan di ujung, terus digaris-garisin dikit, terus di zigzag gitu. Ini ngambang aja ya biar nggak nusuk ke dalam. Nah, lakuin hal ini berulang pada bagian yang lainnya. Kalau udah nih diisolasi di dalam inkubator selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, ini keesokan harinya bisa diamatin tumbuhnya bakteri kayak gimana. Ini ada MA dan Mekon K. Praktikum ini kita bisa lihat kalau bakteri yang tumbuh tuh banyak. Ini pada NA semua bakteri tumbuh, pada Mekon K hanya gram negatif saja yang tumbuh. Lanjut ada praktikum kedua, pewarnaan gram bakteri. Ini ada alat dan bahan. Seperti biasa, alat dan bahannya bisa dilihat di sini, ada nama-namanya. Ada pewarnaan gram bakteri, kristal violet, mordan, alkohol aseton, safranin. Nah, ini cara kerjanya. Yang pertama panasin ose, terus diangin-anginin biar nggak terlalu panas, biar bakterinya nggak mati. Terus ambil sampel bakteri, diletakkan di atas objek glass. Teteskan aquades di atas bakteri, terus diangin-anginin di atas api bunsen sampai aquadesnya itu kering. Nah, ini kan bakterinya udah di objek glass, terus diwarnain. Yang pertama pakai kristal violet sebagai warna dasar, tetesin kristal violetnya ke atas objek glass dan didiemin selama 1 menit. Lanjut dibilas dengan air mengalir, airnya kecil aja biar bakterinya nggak hilang. Lanjut yang kedua, tetesin mordan sebagai intensifikan warna dasar dan diamkan selama 1 menit. Ditetesin ke setiap objek glass yang ada bakterinya itu, guys. Nah, setelah 1 menit dibilas juga dengan air mengalir kecil aja biar bakterinya nggak hilang. Ketiga, tetesin alkohol aseton sebagai bahan peluntur warna dasar lalu didiamin selama 30 detik. Setelah itu dibilas lagi pakai air mengalir. Terakhir, tetesin safranin untuk mewarnai kembali sel yang kehilangan pewarna dasar dan diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit dibilas lagi pakai air mengalir. Nah, ini ada hasil pengamatan kita sifat gram positif dengan bakteri bentuk batang atau basil yang tersebar acak. Ini juga sifat gram negatif dengan bakteri berbentuk basil batang yang susunannya merata. Nah, secara morfologis kedua bakteri memiliki bentuk basil atau batang dengan pola penyebaran yang berbeda. Satu tersebar acak tanpa pola pengelompokan dan satu lagi tersebar lebih merata namun tidak membentuk kukusan khas. Nah, berdasarkan bentuk, warna, dan sumber sampel, kedua bakteri ini kemungkinan termasuk dalam kelompok bakteri enterik gram negatif dan gram positif. Nah, seperti contohnya tuh seperti Escherichia coli atau Salmonella spp yang umum ditemukan dalam saluran pencernaan ayam. Tapi untuk memastikan identitas bakteri, perlu uji lanjutan seperti kultur dan uji biokimia. Praktikum ini tetap penting untuk mengenali identifikasi awal. Lanjut ada praktikum ketiga, ada uji biokimia dan gula-gula. Nah, pada ini ada alat dan bahannya. Yang pertama tuh bisa dilihat di video seperti biasa.
dan ada media-medianya sama reagen dan sama kita pakai TSIA. Ini di seal dulu biar nggak ada kontaminan, oksigennya juga. Terus ambil bakteri buat dimasukin ke TSIA, terus ini tinggal ditusuk aja, terus di zigzag kayak biasanya. Next ada SIM. Ini panasin oksigennya dulu seperti biasa biar gak ada kontaminan. Terus ambil bakteri sama langsung ditusuk aja dan ditutup. Ini oksigennya dipanasin aja uji MR, terus dipanasin jarum oksigennya, diambil koloni bakteri, terus dimasukin ke reagen MR, diaduk, terus ditutup. Nah, di uji VP, panaskan jarum ose, ambil koloni bakterinya, terus dimasukin ke VP lalu diaduk. Nah, ini SCA, panasin oksigennya, terus ambil bakteri, masukin ke medianya, terus ditusuk dulu, di zigzag biar merata bakterinya. Nah, ini gula-gula, panasin ose, terus ambil bakteri dan celupkan ke media lalu diaduk-aduk. Next ada uji katalase. Yang pertama sterilin ose, terus itu dituangin H2O2 di objek gelasnya. Terus ini buka Mekon K, terus ambil bakteri, masukin ke H2O2 yang ada di objek gelasnya. Nah, ini karena nggak ada reaksi jadi dia uji katalasenya negatif karena nggak ada gelembung-gelembung. Berdasarkan praktikum ini kemungkinan bakterinya gram negatif, jenis E. coli atau kerabat dekat. Dan yang terakhir ada praktikum keempat. Nah, yang pertama itu ada alat dan bahannya. Ini ada alat dan bahannya. Terus ini kita ambil bakteri menggunakan cotton bud yang steril. Ini dicelupin ke dalam bakterinya, terus didiamin selama 2 menit. Nah, ini disebar secara zigzag di media agar. Nah, selanjutnya kita ambil antibiotik. Nah, ini untuk ambilnya tuh pakai pinset yang udah disterilin biar gak ada kontaminan. Ini diambil antibiotiknya. Nah, bagi media agar itu jadi 4 bagian kayak yang di awal tadi. Terus ini dikasih ke media yang udah disebar bakterinya, yang udah dibagi juga bagiannya. Nah, ini tuh disebarnya tuh kayak ditaruhnya tuh di tengah-tengah gitu, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Antibiotik yang dipakai itu ada amoxicillin, ampicillin, kanemisin, dan trimetoprim. Jadi antibiotiknya ditaruh di rada tengah, nggak terlalu pinggir, nggak terlalu tengah, supaya bisa kelihatan bakteri yang nggak tumbuh diameternya itu seberapa untuk melihat dia sensitif atau enggak. Next, media yang sudah dikasih bakteri dan antibiotik itu ditaruh di inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Esokan pagi harinya dilihat bakterinya untuk dia mati. Ini lagi ngukur bakterinya seberapa diameternya untuk melihat dia sensitif atau enggak. Ini lagi dilihat diameter yang tidak ditumbuhin bakteri itu berapa besar. Jadi di pertama tuh ada antibiotik amoxicillin dengan ukuran 2 cm kriterianya sensitif. Yang kedua ada antibiotik ampicillin dengan ukuran 2 cm kriterianya sensitif. Ketiga antibiotik kanamisin ukurannya 2,8 cm kriteria sensitif. Dan yang terakhir ada antibiotik trimetoprim dengan ukuran 2,5 cm kriterianya itu sensitif. Sensitivitas ini menunjukkan bahwa isolat sensitif terhadap amoxicillin, ampicillin, kanamisin, dan trimetoprim. Dari setiap praktikum kemungkinan bakterinya adalah E. coli.